Saya sendiri Agus Muhammad, perkenalan dulu nih. Istri saya namanya Rita Eko Yuliarti, sudah punya 7 anak. Sehari-hari mungkin memimpin di Resnen. Bapak Ibu sekalian, acara yang kita gagas pada kesempatan kali ini adalah batch yang ketiga ya. Dari sebelumnya memang biasa kita adakan setiap tahun sebagai awalan untuk memperkenalkan bagi para Bapak Ibu sekalian calon jamaah haji yang insya Allah sebenarnya secara waktu mau 2, 3, 4, 5, 6 tahun itu kalau kita hitung mungkin tidak terlalu lama, waktunya sudah cukup dekat. Dan ini adalah sebagai sebuah awal bagi kita untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan perjalanan ibadah haji itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Karena ketika Allah menjelaskan tentang haji, Allah juga mengingatkan tentang berbekal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah. Al-hajju asyhurun ma'lumat wa man farada fihinna al-hajja fala rafata wa la fusuqa wa la jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal. Ketika Allah menjelaskan tentang ibadah haji, larangan-larangan dari ibadah haji, kemudian Allah menutup ayat itu dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Maka bekal ini menjadi penting untuk kita siapkan dalam persiapan kita yang insya Allah tidak lama lagi akan berangkat ke tanah suci insya Allah. Karena sebetulnya haji, apalagi Bapak Ibu sekalian berkesempatan haji plus, maka masih ada kesempatan untuk bisa lebih cepat ya, lebih cepat karena biasanya ketika pelaksanaan ibadah haji, pelunasan haji itu akan ada banyak yang mungkin 25% lebih itu tidak bisa melunasi sehingga yang di belakangnya bisa ada kesempatan untuk maju, gitu yang memang sudah ready untuk melakukan pembayaran. Terkadang ada tambahan kuota baru gitu, yang memang mungkin sudah 3 tahun itu sebenarnya masih ada kesempatan yang bisa dipercepat. Jadi sangat mungkin mudah-mudahan tahun depan di antara Bapak Ibu yang ada di sini mudah-mudahan bisa ada kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi, ini adalah Bapak Ibu sekalian, ini adalah awalan bagi sebuah persiapan bekal kita dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah trigger sebagai sebuah penyemangat kita dalam masa penantian ini. Dan masa penantian ibadah haji itu adalah bagian dari namanya menanti, mudah-mudahan itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mendapatkan pahala haji itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati acara ini sampai besok ya. Insya Allah materinya cukup menarik ya, materi-materi tentang ini. Hari ini kita bicara tentang haji, kemudian nanti sore malam itu mungkin bekal spiritual ya tentang haji, dan besok paginya kita akan menghadirkan Dokter Besari Syaraf apabila salah ya, beliau mungkin banyak mengupas tentang hal-hal terkait dengan kesehatan khususnya ibadah haji. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk panjenengan nanti pelunasan ya, sebaiknya kalau bisa panjenengan nyimpennya dalam bentuk dolar. Ya, enggak banyak kan ya, paling sak gendel ngoten mawon nggih, cekap itu ya. Ya, tentu di bank lebih aman. Nah, atau kalau kita punya rekening dolar itu lebih aman dari nilai mata uang yang terus menurun rupiahnya. Kalau real mungkin relatif ya, tapi dolar itu paling aman karena bayarnya semuanya pakai kursnya dolar ya. Ya. Nah, ini yang harus ditanamkan dulu bahwa kita berhaji ya, apalah plus ataukah reguler gitu ya, tetap saja judulnya adalah ibadah. Ya. Sehingga jangan membayangkan bahwa ibadah haji ini kita samakan dengan ketika Bapak Ibu jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin pernah jalan-jalan ke Mesir, ke Yordan, atau ke luar negeri yang lain ya. Tetap karena namanya ibadah, maka pasti di dalam hal ibadah itu ada godaannya ya, ada godaannya.
Beda kalau orang itu mau pelesiran itu nggak digoda sama setan kayaknya. Kenapa ya? Karena kan namanya hal-hal yang mubah saja kan. Ya kadang-kadang kalau digodanya ya digodakan di mengkoke yang haram atau yang aneh. Tapi kalau hal ibadah, hal yang untuk ya ini mau dapat surga ini, setan itu mempeng nek menggoda itu ya. Nah, jadi ini harus disadari bahwa tidak mungkin orang yang melaksanakan ibadah itu tanpa digoda oleh setan kita. Nah, setan menggoda lewat ya nafsu kita, ya lewat juga lingkungan di sekitar kita. Nah, ini harus kita hati-hati, harus kita waspadai. Nah, apa saja godaan-godaan yang mungkin bisa menghalangi atau menghambat niat awal kita. Nah, kita ini kan begitu awal niatnya ini kan sudah benar ya, niatnya itu ya Allah, saya niatnya adalah haji ini untuk melaksanakan rukun Islam, melaksanakan kewajiban saya sebagai hamba, kan gitu ya. Kita ini sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, maka rukun Islam yang 5 itu kita berusaha untuk kita lengkapi, kita sempurnakan. Nah, yang kelimanya yaitu haji ini. Nah, karena ini adalah perintah Allah, ini adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita, ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, hambatan yang pertama adalah adanya ujub ya Bapak Ibu. Ujub itu melihat atau merasa diri itu lebih dari yang lain. Ya. Kita syukuri alhamdulillah kita oleh Allah diberikan peluang kesempatan untuk bisa haji dengan plus yang tidak terlalu lama nunggunya, juga ya dengan fasilitas yang lebih baik daripada yang reguler gitu ya. Nah, ini jangan sampai menjadikan kita ujub di dalam hati. Ya, aku kok ya kan gitu ya. Dikasih larang nih. Nah, itu harus dijauhkan. Harus kembali kepada niat awal. Nawaitunya adalah karena Allah. Nawaitunya karena melaksanakan kewajiban rukun Islam. Nah, syukur lagi yang masih muda-muda ini, alhamdulillah lagi. Ini yang masih muda ini masih ada yang di bawah 20 tahun. Nah, enggak ada. Ya, 20 lebih sedikit ya. Nah, rata-rata jamaah haji kita yang berangkat haji itu di atas 50 tahun, Pak. Ya. Saya dulu waktu bimbing pertama itu umur saya baru 30-an tahun. Jadi yang saya bimbing rata-rata itu pensiunan ya. Pensiunan biasanya umurnya 60 tahun ya. Mulai dari 55, Bu ya. 56, 60 tahun bahkan baru berangkat. Nah, alhamdulillah ketika orang yang belum umur 60, belum umur 50 sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk berangkat haji. Nah, itu merupakan sebuah tambahan syukur ya. Kalau 60 berangkat, alhamdulillah syukur ya. Kurang dari 50 kok sudah mau berangkat, itu juga merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Nah, maka alhamdulillah, nah itu kita syukuri. Jadi jauhkan sifat ujub dari kita. Ya, bahkan pengalaman ya Bapak Ibu sekalian, ada yang tetangganya itu baru dikasih tahu kira-kira 2 hari 3 hari sebelum berangkat. Ya, pamitannya itu loh. Ya, pamitannya itu mendekati hari. Khawatir apa? Khawatir dia tidak bisa menjaga hati. Ujub itu ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa yang sudah memberitahu tetangganya jauh hari itu mereka ujub, tidak, tetapi orang yang lebih bisa menjaga agar tidak ujub itu meminimalkan tidak tidak jauh-jauh hari gitu ya. Nah, ya jangan sampai kita ini masih setahun kita sudah bikin acara pengajian pamitan ya. Masih setahun itu, apalagi masih berapa tahun ya, nggak usah ya, nanti saja gitu ya. Nah, kalau perlu pun kita acara di sini juga nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Nah,
acara nopo biasa acara pengajian kan gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita ini, karena ini hal ibadah. Ya, ini hal ibadah. Kita khawatir kemudian nanti muncul ujub itu dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga nanti akan mengganggu niat awal kita di dalam melaksanakan ibadah. Ini ketika dari tanah suci, dari tanah air. Nah, ini biasanya dari tanah air. Nah, kemudian apalagi godaan ketika kita akan berangkat haji itu selain ujub itu ya. Ujub nanti kalau diterus-teruskan bisa jadi riya, dari takabur dan seterusnya, naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu kita berlindung kepada Allah. Kalau kita muncul rasa seperti itu ya kita istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan niatku untuk beribadah ini kemudian menjadi riya, menjadi ujub, dan menjadi kesombongan dalam diriku. Ya, jadi betul-betul niatnya adalah dijaga sesuai dengan awal niatnya, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ya, ketika di tanah suci, ya, ini saya ambil yang poin-poin utamanya saja. Di tanah suci, ya, apa kemungkinan potensi gangguan atau hambatan? Saya melihat bahwa hambatan yang paling besar itu bukan dari luar ya, tetapi dari dalam diri. Dari dalam diri kita. Nah, hal yang utama adalah yang jangan sampai kemudian menghalangi atau menghambat kita semangat beribadah. Nah, nanti kadang-kadang kalau orang di hotel itu kan enak ya Bapak Ibu. Enak, hotel bintang 5 ya, dekat masjid gitu ya, mengenai nombal lift itu ya. Nah, kadang-kadang sementara kalau kita di hotel itu ya nyaman, adem, panganannya akeh gitu ya. Kalau kita mau ke masjid itu rada kosong, kadang susuan, munggah lift kadang harus di lantai atas, karena namanya haji itu orang berjuta-juta gitu ya. Nah, kalau kita nggak datang awal, kita nggak dapat tempat di depan dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kemudian menjadikan semangat di dalam beribadah itu kurang. Apa mana nanti panjenengan kalau hotelnya dicarikan Pak Agus yang di depan Masjidil Haram, malah itu ada masjidnya nyambung ke Haram. Ya, tinggal turun lift gitu ya, nanti tekan ya di lantai itu langsung aja masuk di musola yang enggak susuan, karpetnya kandel, ya AC-nya dingin. Nah, akhirnya kita jadi enggak pernah ke Masjidil Haram. Walaupun ini sholatnya jamaahnya itu nyambung, speakernya itu nyambung ke Masjidil Haram, yang dibatasi koco aja kan gitu. Tapi jamaahnya nyambung ke, kalau sholat 5 waktu itu nyambung ke Haram. Cuman apa ya, rasanya walaupun sama-sama, kalau kita tanya Haram hotel ini 100.000 atau beda dengan yang di depan itu, yang Haram masjidnya ya. Nah, ya tergantung niatnya. Itu sesungguhnya digunakan untuk orang-orang yang memang secara fisik ya mungkin ada keterbatasan ya, atau untuk pegawai-pegawai hotel yang dia kalau bolak-balik ke sana mungkin pelayanannya kurang maksimal gitu ya. Tapi kalau untuk jamaah ya kok rasanya ya yang jauh-jauh, yang reguler itu melaku, ada yang 2 kilo melaku gitu. Kepengennya iso sholat itu pun hanya dapat di halaman masjid gitu. Lagi ini sing wis nang ngarepe masjid gitu. Ya, tinggal sak nyuk itu ora gelem medun gitu ya kadang-kadang ya. Ada yang begitu. Nah, ini boleh jadi menjadi potensi hambatan kita. Alah bene nang kono wae medun nang lift pun wis padha wae gitu ya. Nah, akhirnya nanti ya haramnya haram hotel. Ya. Nah, ini eman-eman. Tapi kalau nilai ibadah di Masjidil Haram itu kan eman-eman. Kita tidak setiap saat bisa mendapatkan kesempatan itu.
Ya, apalagi kesempatan untuk beribadah di waktu haji, di waktu bulan-bulan yang suci. Bulan-bulan haji itu kan bulan-bulan suci. Ya, al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini adalah semua termasuk bulan-bulan yang suci. Jadi mendapat keutamaan tempat, mendapatkan keutamaan waktu, ya, dan juga mendapatkan keutamaan momentum. Yaitu momentumnya adalah ibadah haji itu. Ya, jadi mendapat tiga-tiganya. Tempatnya tanah suci, waktunya ada waktu bulan-bulan haram, ya, dan momentumnya adalah di saat haji. Nah, pokoknya orang haji ini semua kebaikannya itu dapat. Apalagi orang musafir itu doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Ya, ketika orang dalam safar, kita meninggalkan jauh dari keluarga, itu doanya makbul. Nah, jadi ini eman-eman sekali, eman-eman banget kalau tidak kita manfaatkan atau kita biarkan saja. Kadang-kadang ada yang ya sibuk nyari foto, ya kalau nanti dapat kamarnya yang view haram, ya itu kamarnya yang view haram itu kan biasanya kalau lantai atas gitu kelihatan dibuka kacanya, lihat Ka'bah di bawah itu. Ya, nah sehingga lebih banyak di dalam hal memanfaatkan fasilitas hotel, ya secukupnya saja fasilitas hotel kita manfaatkan, tapi selebihnya adalah betul-betul kita gunakan untuk ibadah. Namun tentu Bapak Ibu sekalian, kita menyesuaikan kondisi, ya terutama yang piantun-piantun sepuh atau sudah secara kesehatannya ada keterbatasan, jangan memaksakan diri. Tapi kalau tidak ada kendala, kesehatan kita sehat saja, ya 5 waktu itu terus di Ka'bah, yang ngerasa ke sholat melihat Ka'bah di depan itu, ya beda dengan ketika kita tidak melihat Ka'bah dari depan kita. Nah, menjaga semangat di dalam beribadah. Ya, Bapak Ibu sekalian ini sudah pernah tindak umroh? Sebagian ada ya. Ya, nah biasanya di mana Bu? Di Zamzam apa di mana hotelnya? Agak belakang atau agak depan? Di Zamzam ya. Ya, kalau di Zamzam, Movenpick, di ini ya, oke lah, kira-kira sudah tahu kira-kira bayangan hotelnya nanti ya. Ya, nggak jauh-jauh dari situ, ada di Zamzam, di Safwa, atau di mana Pak? Sudah tahu Intercon? Enggak ya? Enggak di Intercon ya. Kalau di Intercon ini paketnya kemahalan ya itu biasanya. Ya, iman-iman kalau saya wes Zamzam Movenpick ya sampai itu ya. Ya di bawah jam itu sampai. Intercon mahal sekali ya. Ya. Oke, karena kita ini kalau nuruti ya yang paling mahal ya fasilitas-fasilitas itu orang nontek nggih. Ya. Nah, tapi kita sudah Haji Pros itu wis alhamdulillah sudah bagus banget begitu. Nah, kemudian apalagi yang ketiga ya, jadi tadi menjaga niat dari awal ya, hindari ujub, riya, takabur. Kemudian yang kedua adalah jaga semangat dalam beribadah ketika di sana. Kemudian batasi, yang ketiga adalah membatasi aktivitas yang tidak bernilai ibadah. Ya, nun sewu godaan nang kono kuwi pengen roh kono, ndelok kono, shopping ning kono, shopping ning kene gitu ya. Nah iso toko sak Mekah ini deloki kabeh kepengenane gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi lebih baik kita ini nang Mekahnya orang ngerti apa-apa, ngertine ning Ka'bah. Ya, kenapa ya? Karena memang aktivitasnya betul-betul dimaksimalkan untuk walaupun nanti biasanya travel punya paket ya yang ya tidak haram enggak. Nanti ada jadwal sendiri. Artinya cukup dengan jadwal yang sudah ada
dibuat oleh travel itu sebenarnya sudah cukup ya. Sehingga tidak kemudian kita keinginannya itu ketika di Mekah ini harus saya kepingin ada sekian spot kunjungan yang ingin saya ingin naik Gua Hira, saya ingin naik Gua Sur, saya naik kabeh harap ditumpaki kabeh gitu ya. Nah, nanti kita kecapean pas waktu musimnya haji entek tenaganya. Ya, sakit gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, udara di sana, cuaca di sana tidak seperti di sini. Ya, di sana cuaca biasanya haji ini panas terus. Tapi mudah-mudahan nanti 5 tahun sudah agak turun ya. Kalau 4, 5, 2000 berapa tuh Pak? Perkiraan? 26. Ya, kalau 26 berarti kan tinggal 2 tahun lagi ya. Ya. Setiap tahun itu kan hajinya waktu itu kan mundur 10 hari. Ya. Jadi saya pernah punya pengalaman haji di bulan Desember. Nah, itu haji pas waktu musim dingin. Ya, jadi berangkat Desember, pulangnya haji 2 tahun, Pak, 2 kali ya, haji 2 tahun. Jadi Desember berangkat, pulangnya sudah ganti tahun Januari. Ya, sampai kemudian mundur-mundur terus ya, mundur terus nanti November, Desember mundur lagi, November, Oktober, September sampai ya besok ini haji ini adalah bulan April Mei. Nah, nanti bisa jadi nanti akan mundur lagi ya bulan Februari gitu ya. Januari mundur lagi ke sana. Mudah-mudahan jenengan nanti pas oleh haji Februari gitu ya. Nah, itu enak, udaranya nggak terlalu panas. Ya, mulai panas kan bulan April. Nah, April itu mulai panas, tapi belum ekstrim. Yang paling ekstrim haji di bulan Juli dan Agustus. Nah, itu sudah pernah saya haji waktu pas di Mina di Arafah itu hampir 50 derajat. Ya, suhu di luar ya. Nah, itu orang kalau enggak bisa kena matahari aja udah bisa panas ya, langsung dehidrasi. Ya, insya Allah kalau besok bulan-bulannya sudah maju bulan Maret ya, pokoknya 1 tahun 10 hari Pak. Ya, 1 tahun 10 hari mundurnya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti lebih enak udaranya. Nah, jadi yang utama adalah ya kalau di Madinah adalah Masjid Nabawi, kalau di Mekah adalah Masjidil Haram. Itu yang utama. Kalau pas lagi musim haji, pas kita melaksanakan ibadah haji ya memang tempat-tempat yang di sana kita dianjurkan ya, pasti kita harus mabit di Mina, kita harus menginap di Muzdalifah ya, kita balang jumroh ya, itu jadi tidak mencari tempat-tempat yang ya mungkin apalagi sekarang di media sosial ya Bapak Ibu banyak tawaran-tawaran ya. Ya, nah akan lebih baik fokus kita adalah perbanyak ibadah. Yang di luar ibadah harus bisa kita batasi. Juga tidak sama sekali pokoknya pokoknya liyane nang haram ora yo. Enggak begitu juga. Kita nanti diajak ke mungkin ke mana ya? Ada kalau di Madinah diajak ke museum di sekitar Masjid Nabawi, ke makam Kuba makam Baqi ya, ke Masjid Kuba. Nah, itu sudah pakai, itu penting juga ya. Nah, jadi juga jangan pokoknya liyane Masjidil Haram karo Masjid Nabawi aku ora melu, enggak, jangan juga gitu ya. Ya, nanti orang ngerti apa koncone ya. Itu juga ada keutamaannya. Masjid Kuba kita sholat di sana juga disunahkan oleh Kanjeng Nabi ya. Kita ziarah ke makam Baqi juga ada kesunahannya. Nah, ya yang di sekitar-sekitar saja. Maksud saya, jangan kita kemudian selama perjalanan haji itu kita membuat agenda-agenda ke hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ibadah haji dan sifatnya hanya hobi atau ada apa gitu ya.
Ya, saya itu kan dilalah biyen itu ono jamaah ki melu apa itu klub apa gitu loh. Nah, ternyata di Mekah sana itu ada cabangnya klub gitu. Nah, pengen kunjungan ke sana lho, sampean kira niki arep haji apa arep Harley apa? Hah? HD ya. Ya, gitu. Sesuk wae. Ini tujuan kita kan ibadah. Nanti di lain waktu pas umroh atau apa gitu. Masa haji kok arep dolane rono dolanan. Nah, kalau mau ketemu dengan saudaranya, temennya yang sama-sama haji, it's okay, tidak ada masalah. Itu juga pasti ketemu di Masjidil Haram. Nah, kalau panjenengan pengen ketemu dengan saudaranya pas sing sama-sama berangkat haji atau ada yang mungkin kerja di sana, itu bisa, sangat bisa. Ya, pokoknya yang paling gampang ketemu di Masjidil Haram. Lah Masjidil Haram ki ambo banget ya nong lantai paling dhuwur dhewe. Naik paling atas. Ketemunya kapan? Ketemunya bar maghrib ya, atau bar subuh gitu ya. Nah, itu paling enak di sana, nanti bisa ketemu ya. Pokoknya janjian aku nganggo apa? Nganggo kopluk ireng atau kopluk putih. Kopluk putih akeh kancane. Ya, ada tanda. Sekarang ada HP gampang ya, Bu ya. Nah, tinggal di pintu nomor berapa kan semua pintu ada nomornya ya. Oke, kalau kita ketemu saudara kita, ketemu teman kita, keluarga kita yang kebetulan pas bareng-bareng berangkat haji, oke, tidak apa-apa. Tapi mohon maaf kadang ya, mungkin hobi ya Bapak Ibu ada yang dikasih tahu, sesuk nek tuku sing murah tokone nang ngene kono lho, tapi rada adol numpak taksi sih. Ditekke rono-rono, ya Allah, golek-golek ini. Eman-eman banget ya. Sayang banget kalau kita berada di tanah suci di Makkah itu tidak kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ya, nah, jadi lebih baik kalau ada hal-hal yang ya di luar ibadah itu ya dibatasi sesuai dengan ya kebutuhannya saja. Jangan sampai nun sewu Bapak Ibu, ada yang setiap hari itu pengen nilii konsoni, goleki kabeh. Nah, padahal ya namanya jamaah haji reguler ini kan mencar di mana-mana ya. Dan untuk mencari itu nggak gampang ya. Ya, digoleki rono, kadang-kadang dia malah kelewatan ora oleh jamaah sholat di Masjidil Haram. Nah, kalau saya ya iman-iman. Ya, nanti kalau mau ketemu ya ketemu aja di Masjidil Haram. Ya, kan begitu ya, janjian. Ketemu di Masjidil Haram yang paling penak nanti. Ngene tempat sa'i. Ya, nongone apa? Nongone sore lampu hijau. Itu kan ketika pas sa'i ya, itu kan lampu hijau kan nonone mengitu tak ya, dan orang tahu wes nang lampu hijau kan enteni nang kono gitu ya. Misalkan kalau kita pakai kain ihram itu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi batasi hal-hal di luar ibadah. Ya, membatasi bukan berarti tidak sama sekali. Panjenengan mau oleh-oleh itu boleh. Ya, orang mau memberikan hadiah ya. Masa lu mau kaji mulai orang gawa oleh-oleh enggak menghadiahi orang yang di rumah, itu juga enggak bagus. Kaji oleh apa? Ora oleh apa-apa. Ya, mau oleh banyu zam-zam kok. Ya, ya lumayan sih oleh zam-zam itu ya. Nah, kalau kita niatnya oleh-oleh itu niatkan adalah untuk tahadu. Tahadu itu kata Nabi, tahadu tahabu. Berikanlah saling, kau memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Nukoke bisane, gitu. Nukake mertuane, ya nukoke sedulure, memberikan kenang-kenangan seperti itu. Tidak ada masalah, itu bagus dan itu dianjurkan, ya. Tapi itu bukan hal yang utama. Kalau saya selalu sampaikan kepada jamaah, Bu, Pak, di tanah suci ini kok aja sing dipikir oleh-oleh terus. Apa meneh sing kurang yo? Apa meneh sing kurang ya? Jadi setiap hari ki meng kopere wae diudak-udak gitu ya. Kopere dibongkar meneh, ditoto meneh di ininya. Jadi sibuk dengan oleh-oleh. Harusnya yang kita sibuk adalah sibuk untuk beribadah. Ya, saya ini
sudah dapat berapa kali hatam di sana, saya sudah doa saya sudah berapa kali, saya bisa tawaf sunnah berapa kali, kan gitu ya. Ya, bukan ke toko A, toko B, toko C ya, kan begitu ya. Nah ini itu bisa jadi tergoda. Apa meneh sak kamare sing hobi blonjo. Nah, makanya nanti ini sudah saya kasih warning ya. Waduh, iki ustadznya kok ngene iki padahal hobiku blonjo. Diatur saja boleh, Anda boleh belanja tapi jangan sampai melupakan yang utama. Ngaten nggih? Saya yakin nanti pasti dari travel itu diajak panjenengan ke belanja ke toko, itu pasti ya, kayak ini pasti. Dan di Mekah itu ya hiburannya belanja itu banyak sekali ya. Nah tapi tadi tujuan utamanya adalah ibadah. Nah poin yang keempat, hambatan-hambatan atau potensi-potensi yang bisa mengganggu ibadah itu adalah Bapak Ibu rahimakumullah, kita nanti akan selalu diberikan ujian ya, dengan berbagai macam ya. Nah, kalau sekiranya ujian itu bagi kita ya, contoh mungkin ada saja yang namanya walaupun sudah dipersiapkan ini, tapi non saya nggak umpamanya contoh pesawat delay, itu kan sesuatu hal yang nggak pernah kita bayangkan ya. Apakah travel bisa mampu untuk, nggak bisa, itu di luar kendalinya travel gitu ya. Delay, telat ya, kita harus menunggu lagi, mungkin bisa 1 jam ya. Apalagi nanti kita di imigrasi, kadang-kadang imigrasinya antreannya panjang ya. Ketika kita mau naik bis ya, itu proses dari Kementerian Haji Saudi kadang-kadang ada yang cepat, kadang-kadang ya agak lama nunggu gitu ya. Nah, begitu kita keluar dari dari rumah kita, niatkan bahwa kita itu sudah dalam hal ibadah. Belum sampai kita Mekah, artinya sudah dalam perjalanan safar. Itu sudah kita namanya ini kita sudah safar dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Jadi semua hal yang kita akan hadapi di dalam safar, dalam perjalanan itu sudah dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Nah maka hal apapun terimalah dengan ikhlas ya. Kalau kita ikhlas maka itu jadi pahala. Tapi kalau kita gerutu ya, kita terus berkeluh kesah ya, nggak jadi pahala ya, kan eman-eman ya, daripada nggak jadi pahala mending jadi pahala, kan begitu ya. Ya nanti panjenengan dari sini ya, kalau penerbangannya nanti ke Jakarta dulu ya, nunggu dulu ya, nanti ya begitulah namanya penerbangan itu gak kayak kita naik mobil, bawa mobil sendiri terus langsung gitu ya. Ya, ada harus pemeriksaan, harus lewat imigrasi lagi, harus ya begitu nunggu dan seterusnya. Kadang-kadang itu membuat kita boring gitu ya. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk ibadah sama dengan ibadah. Wasilah jalan menuju kepada ibadah sama dengan ibadah. Maka ketika kita anggap, loh ini bagian dari ibadah, ini sudah mulai ibadah ini. Ibaratnya pahala, hitungan pahalanya ini sudah mulai jalan ini. Gitu ya. Begitu panjenengan keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika panjenengan apapun di tengah jalan dan seterusnya, itu sudah dinilai ibadah. Ini ibadah, pahala. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah punya mindset ya, pikiran kita itu sudah mungkin kabeh dalam rangka ibadah ya, sudah dilakukan saja, diikuti saja dengan penuh keikhlasan, dengan ridho. Nah, maka akan jadi pahala kita. Nah, yang demikian ini kita akan menikmati semua
ibadah kita itu kita anggap semuanya jadi pahala. Ya, ketemu panganan kok rasanya opo ki panganane kok beda gitu ya. Ya anggap saja panganan ini ya ibadah gitu ya. Panganan kok rasanya gitu kok kayak jamu, kopi kok kayak jamu gitu ya. Nah, ini karena namanya jamaah haji kita ini macam-macam. Segone kok beda ya. Rasanya segone kok dawa-dawa ya. Rasanya ya rada aneh gitu ya. Ya, anggap saja ini ya ibadah kita. Pokoknya semuanya dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita sudah mindset kita, pikiran kita ini sudah kita set ibadah, semua adalah ibadah. Itu enak. Enak semuanya dan terasa ringan, tidak ada beban. Berbeda kalau tidak kita mindset kita tidak kita setting ini ibadah. Onone menggersu loh. Onone kok ngene to? Kok ngene to? Enggak sesuai dengan gitu ya. Jadi saya itu niteni Bu. Niteni jamaah haji ini kan sudah 14 tahun tak titeni siji-siji tiap tahun itu ya. Nah, jadi wes kira-kira dan ternyata memang yang dari awal itu betul-betul dia sudah itu alhamdulillah ya Allah selalu diberi kemudahan dan kemudahan. Nah, tapi kalau pikirannya belum disetting ibadah, belum mode ibadah gitu ya. Ya onone mengeluh. Ya, kurang ini. Kenapa? Karena bayangan dia mungkin pernah jalan ke luar negeri ke sana kok nggak seperti ini. Tidak disetting ibadah. Ya. Nah, begitu. Jadi ini hal yang penting. Nah, maka mereka yang benar-benar sudah modenya itu settingannya sudah ibadah, itu ya Allah nikmat sekali. Ya, nggak ada apapun itu dalam kondisi apapun itu disyukuri betul dan ya Allah betul-betul merasa di tanah suci itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, di tanah suci itu betul-betul merasa dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Apalagi kalau ya banyak ya Bapak Ibu hal-hal yang ada orang yang cerita itu, Ustaz saya itu kok merinding ya. Kenapa? Saya itu kadang-kadang baru saya batin gitu ya. Itu nyata terjadi gitu. Dia umpamanya melihat kok panganan apa gitu, tiba-tiba itu ada orang ngasih makanan dia gitu ya. Bahkan pernah dia itu ada orang ngasih uang dia. Nah, saya dibilang apa ya Ustaz ya, saya kok dikasih uang banyak lagi uangnya gitu ya. Dikasih uang nggak tahu siapa. Ini orang atau malaikat? Ya orang, saya bilang gitu ya. Maksud malaikat nyekel duit. Ya orang ya. Nah, itulah mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ya banyak kemuliaan, banyak keistimewaan. Kenapa? Karena dia memang sudah mindsetnya, pikirannya ke sini itu adalah sebagai tamu. Ke sini tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Sehingga semua hal yang bahkan dia belum minta saja sudah dikasih oleh Allah Ta'ala. Ya, saya nyari-nyari pernah tempat itu nggak dapat penuh semuanya. Saya pasrah karo Gusti, tiba-tiba ada orang narik saya, sini aja, di sini dikasih tempat. Nah, gitu. Nah, hal-hal yang demikian itu Bapak Ibu rahimakumullah kembali kepada bagaimana niat kita. Panjenengan ketika masuk, wes kebak banget ini. Oleh nggono apa ora ini? Ya nanti. Sudah pasrah saja sama Gusti Allah, kita ini tamunya Allah gitu ya. Ya Allah, Mas, kita hanya maca zikir aja kan gitu ya. Kita zikir istighfar atau kita zikir maca selawat gitu ya, yang banyak. Nanti pasti Allah akan kasih. Nah, sehingga jangan kita panik. Ya, jangan kita panik karena kita ini sudah berada di tempat yang paling mulia. Kita ini sudah menjadi tamunya Allah. Masuk Gusti Allah kok ora ya memberikan kita ya. Nah, jadi itu yakini. Nah, sehingga nanti yakin kita ini akan banyak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ketika
di tanah suci. Yang keempat, ya kadang-kadang kita diuji, ya. Di antara bentuk ujian kita ini adalah kita diuji oleh lingkungan, ya, lingkungan sekitar kita, ya, mungkin oleh sesama rombongan atau mungkin dari yang lain. Kembali lagi, semua hal tadi kalau niat kita kembali bahwa saya kesini adalah untuk ibadah, maka kalau kita umpama, ya, dicoba, wah, ini saya bisa padu, ya, kalau kita nuruti keinginan, ini kan hak saya gitu, ya, maksud saya begini, orang bisa padu, lebih baik kita ngalah karena tujuan kita adalah ibadah pada Allah Ta'ala. Makanya saya pernah punya jamaah itu jenderal, ya, saya tak guyon ini, Pak Jenderal ini kan mesti punya pistol, saya bilangnya, bawa senjata Pak Jenderal itu, ya. Tetapi ketika beliau akan berangkat haji itu sudah disiapkan, sudah dikasih bekal ilmu bagaimana. Betul-betul dia bilang, Ustadz Jenderal itu saya kalau di rumah, saya di sini bukan siapa-siapa. Saya di sini sama dengan yang lain semua ini, hamba-hamba Allah, statusnya sama. Saya di sini bukan jenderal dan saya tinggalkan semua bintang-bintang. Ya, saya ego saya. Biasanya kan namanya kalau sudah punya bintang itu kan ya semuanya kan serba disiapkan kan, ada asprinya, ada semua lawangnya dibuka kayak gitu, ya kan begitu. Nah, saya betul-betul di sini ingin menjadi hanya hamba Allah gitu, ya. Masya Allah, tabarakallah. Sebaliknya juga ada yang, ya mohon maaf karena belum bisa menurunkan egonya, ya. Apalagi kalau dia mungkin ketika di rumahnya dulu selalu diberikan fasilitas atau selalu minta kemudian dilayani kayak begitu, ya. Nah yang demikian ini juga boleh jadi kita mungkin akan ketemu tipe-tipe ada di antara orang yang demikian ini, maka kita harus banyak mengalah, kita bersabar, jangan turuti gitu, ya, jangan dituruti. Nah maka dalam haji itu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Nah kemudian terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kalau bab tadi sekali lagi masalah fasilitas ini panjenengan nggak usah khawatir, ya. Khawatir nanti kalau nggak makannya gimana? Makannya gimana, ya? Makanya kalau Haji Plus itu ya standarnya hotel, ya Bapak Ibu, ya. Jadi insya Allah nggak akan kekurangan, ya, nggak ada kurang, istilah makan kurang. Kalau haji reguler itu ya maklum lah, ya. Kemarin itu haji reguler 2 hari itu nggak ada kirimannya, nggak datang bagus, ya. Gara-gara pakai cateringnya katanya bermasalah. Akhirnya jamaahnya ya masak dewi. Ada yang rombongan tuku neng warung makan bareng-bareng rembulan gitu, ya. Nah, yang begitu-begitu ya kita bisa memahami, maklumi, ya, karena memang ya mungkin jumlahnya terlalu banyak, ya Bapak Ibu. Bayangkan 200.000 lebih jamaah, ya itu ngopeni sakmono mangane bareng kabeh gitu, ya. Dikasih catering nasi bok gitu, ya kadang-kadang telat. Nah kalau Haji Plus ini kan jumlahnya pemerintah itu kuotanya hanya nggak sampai 20.000, ya. Nah, dan itu pun sudah di masing-masing dikelola oleh travel sendiri, oleh swasta, dengan manajemen sendiri-sendiri, sehingga satu travel dia tidak akan mengelola atau melayani jamaah melebihi batas, ya. Jadi sudah diatur. Nah bayangkan kalau yang reguler itu satu perusahaan itu melayani sekian ratus ribu orang itu, coba bayangkan.
betapa kreditnya gitu. Ada sedikit saja yang kurang pasti akan berimbas. Nah, dalam hal masalah ibadah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya kita ini nanti akan bareng-bareng. Kita haji itu ibadahnya tidak sendiri-sendiri. Ya, ibadahnya itu bareng-bareng terpimpin. Ketika wukuf kita ibadahnya bareng-bareng, zikir ada bareng. Ya. Ketika nanti di Mina juga kita suka sholatnya bareng gitu. Bareng. Nah, maka di dalam haji itu dalam menjaga semangat berjamaah. Ini penting. Ya, berjamaah itu ya kita ini paling tidak kalau dalam satu rombongan ya satu bis itu kita harus kompak. Ya. Nah, semangatnya adalah saling membantu, saling menolong. Ya. Kalau saya biasanya di rombongan itu pokoknya saya betul-betul sebelum berangkat itu kita persaudarakan betul. Yes, pokoknya ini saniki jadi dulure nggih, benjing niki pokoknya kudu nek ana apa-apa ya siki sedulure kan. Wis adoh dulur adoh tangga sesuk iki wis ra ana tanggane dulure ya ini gitu ya. Makanya ayo kita baik-baikan ya gitu. Nah, makanya ya nanti biasanya insyaallah kalau pas satu sebelum keberangkatan ya, tahun keberangkatan nanti ada pengerombokan, ada rombongan, nanti biasanya sudah dibuat perombongan. Nah, rombongan inilah satu bis, satu rombongan ini harus betul-betul akrab, harus betul-betul bisa saling tahu siapa yang harus dibantu, siapa yang harus dikarohke, tahu siapa yang jalannya nggak bisa cepat gitu ya, siapa yang, nah ini semuanya harus, nggak bisa kemudian melaku kok kayak nang gage gitu ya, nggak bisa karena ini satu rombongan. Ya, maka kita lihat ada yang sepuh. Nah, kalau yang sepuh nanti harus umpamanya nggak bisa jalan cepet-cepet ya, maka kita harus menyesuaikan. Nah, jadi haji ini ternyata tidak hanya ibadah yang individual. Haji adalah juga ibadah yang sifatnya jamaah. Ya. Nah, maka kita juga harus menjaga ini hubungan yang baik dengan rombongan ini. Nah, ini tahunnya beda-beda ya. Ya, nanti kalau sudah ada rombongannya sudah ketahuan ya. Ya, syukur kalau bisa bareng semuanya nih Bu ya. Konon katanya yang siap-siap maju bisa ya. Ya. Nah, jadi ini jamaah, kabar baiknya ini pemerintah Saudi nambah kuota ya. Nambah kuota. Artinya kalau nambah kuota ini mempercepat antrean. Ya, jadi tidak memperpanjang, jadi memperpendek antreannya. Nah, mudah-mudahan juga panjenengan nanti kalau tahun ini ditambah, besok tahun depan ditambahi lagi, mungkin antreannya jadi semakin pendek. Jadi yang asalnya mungkin kemarin kira-kiranya hitungannya 3 tahun, bisa maju 2 tahun, nah, begitu. Ya, insya Allah. Pun kangen gitu. Kalau tahun ini diminta berangkat mau ya? Mau loh bagus. Ya, nah kemarin ada beberapa jamaah saya yang juga mestinya berangkat tahun besok, tapi tidaklah ada kuota ya, sehingga tahun ini siap. Nah, bismillah, insya Allah tahun ini berangkat ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini masih waktu kita masih agak 1 tahun, minimal paling enggak 2 tahun ya. Nah, maka apa yang harus kita siapkan selama 2 tahun ini? Nah, doa-doa, zikir-zikir yang itu nanti kita harus baca. Itu mulai sekarang sudah dicicil. Ya, memang sih nggak ada doa yang wajib yang harus dibaca ketika haji. Jadi mau haji itu pokoknya anggar tawaf anggar mau beng-beng pitu meneng wae mau isone meng bismillah karo kulhu ngono ya wis sah lah nggih. Jadi enggak ada doa khusus ya.
Isane mau apa? Isane meng subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anggere ping 7 jangkep itu sudah sah tawafnya. Sa'i juga begitu. Sa'i melaku rono rene anggere ping 7. Doa itu enggak ada, doa secara khusus itu enggak ada. Ya, di Arafah begitu. Makanya angger ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus maca istighfar sing akeh wis sah dan wukufnya kan gitu ya. Ya, jadi haji niku kabeh gampang, sing abot iku mbayare. Nggih. Nah, tapi tentu ya tidak minimalis begitu ya. Kalau bisa kita ini ya sebisa mungkin untuk bisa baca doa-doa yang disunahkan, yang dianjurkan ya. Minimal yang sekarang harus dihafalkan bacaan talbiyah. Nih, talbiyah sudah pernah dengar ya Bu ya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini pertama bacaan atau zikir di dalam haji yang dianjurkan. Saya tidak mengatakan diwajibkan. Nek diwajibkan ki nek ora hafal berarti hajine ra sah no. Dianjurkan, ya ditekankan supaya dihafalkan, supaya nanti ketika di tanah suci, ketika disunahkan membaca talbiyah itu wis lanyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pak niku nek dinyanyikke oleh ora karepe ora apa-apa ya. Kaya lagune Opik ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mau dadak nyanyi bareng ya. Pokoknya sebenarnya hafal, mau nyanyi nganggo lagu, ra nganggo lagu pokoknya kalau bisa hafal labbaik Allahumma labbaik itu ya. Nah, kemudian doa-doa di dalam ya doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa minum air zam-zam, nggih. Kalaupun tidak hafal di luar kepala, itu kalau baca contekan kerpeane niku ngerti gitu. Oh, iki arep ngombe zam-zam iki dungane nangone bukune iki nomor ini ya dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in. Nanti ketika tawaf juga begitu doanya kalau bisa ini sudah dipelajari. Saya tidak mengatakan harus dihafalkan. Syukur alhamdulillah kalau bisa sudah hafal. Ketika doa tawaf bismillahi Allahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nggih, anek ngenten iki lho ustaz kok apal lho cedha wong pembimbing ya kudu apal. Tur tiap tahun gitu wis apal lanyah itu nggih wis luar kepala. Nah, untuk jamaah paling tidak nanti kan dikasih buku ya. Nah, minimalnya itu sudah ngerti doa masuk mesin. Doa ini sudah nanti ketika pas di sana ora hafal karo buka contekan gitu ya. Atau sekarang di aplikasi banyak ya Bapak Ibu. Terus kemudian persiapkan doa-doa yang panjenengan pokoknya kumpulkan doa sebanyak-banyaknya. Ya, jadi mulai sekarang itu mengumpulkan doa. Karena nanti ketika di tanah suci itu aktivitas kita yang paling banyak itu kan dongo. Ya. Nah, meskipun ada orang yang ngumbanganin dongo kok tak ngaji mawon. Ada juga yang begitu. Jadi enggak pakai akeh dongo. Dia perbanyak membaca Quran. Jadi sampai khatam bola balik. Ya, setiap kali ini pokoknya ngaji terus gak leren. Terus Quran terus gitu sampai khatam bola balik. Pokoknya 30. Kalau plus itu biasanya 30 berapa Gus? 3. Paketnya kita biasanya antara 30 hari sampai 35 hari. Ya. Tergantung beda-beda travel beda-beda dapat tiketnya ya. Kalau haji reguler kan 40 hari. Bahkan kemarin lebih 42 hari. Ya, nah selama itu perbanyak baca Al-Quran.
Nah, boleh saja itu pilihan, itu pilihan. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk berdoa, maka bawa buku catatan doa itu, Pak. Nah, nanti ketika wukuf di Arafah, Bapak Ibu, terutama di saat-saat kita berdoa, berzikir, benar-benar bahwa kita ini disibukkan dengan doa. Saya bisa memahami ya orang-orang kayak waya wukuf di Arafah ki ono do jagongan, ono do udut-udutan nang ngarepe toilet, ono sing golek foto-foto karo onto. Itu mesti dia nggak mempersiapkan doa aja. Bingung golek ontone endi ya arep dijak foto. Ya Allah, iman-iman pas hari Arafah harusnya itu banyak berdoa, banyak berzikir, itu malah ya kayak wisata itu loh ya. Ya. Nah, kan iman-iman. Padahal itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kalau dia sudah mempersiapkan diri, nah ini doa saya sudah siapkan. Saya bawa satu buku penuh ini, nanti saya akan baca doa sampai habis, dari waktu zuhur sampai maghrib saya tidak akan berhenti berdoa. Dan insya Allah mudah-mudahan doa semuanya itu saya dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan di dunia, nanti besok dijoli di akhirat jadi pahala, kan begitu ya. Nah jadi kalau orang sudah mempersiapkan, maka betul-betul ibadahnya itu maksimal. Ketika wukuf ya betul-betul dia sibuk dengan baca doa, ngaji Quran. Kadang-kadang orang terus golek-golek nih kok nggih, nong udat-udut nih kok gitu. Ya, nah, makanya kalau jamaah saya yang suka udut ya, yang ahli hisab dan ashabul udud ya. Itu saya bilang, nun sewu bapak-bapak yang ahli hisab, pokoknya besok khusus ketika sudah ihram ya, pas kita berangkat haji leren prei pokoknya mbah piye carane aku. Ya, nah apalagi kalau mulai sekarang. Ya. Dan ternyata do manut nggih, do manut do wedi. Pokoke aku ora jamin, pokoke nek sesuk isih ana sing ngundut aku ora jamin ra sida mabur kajine ya ngene iki ya. Alhamdulillah do ora wudut ya wedi ya. Mbah nek ndelik-ndelik aku ora ngerti. Ya, nah jadi mengoptimalkan waktu untuk benar-benar berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, nah ini tadi beberapa poin-poin ya, catatan, dan alhamdulillah haji secara fasilitas semakin tahun semakin baik ya. Baik di Madinah, di Makkah, ini setiap tahun pasti ada perubahan-perubahan. Mungkin Bapak Ibu nanti pas berangkat haji itu sudah lebih baik lagi. Saya itu dulu masih ngalami haji itu di bandara di Jeddah itu nunggu imigrasi itu sampai 6 jam. Kenapa? Ya karena begitulah gaya ala Saudi gitu ya. Petugas imigrasi ini itu orang antri dawa ngono ditinggal ngopi sing hehehe ngobrol karo kancane. Kita tuh sampai kene ora haji tak buandem watu tenan gaya. Iya. Itu dulu saya menek awal-awal, tapi alhamdulillah sekarang ini nggak ada antrean panjang, itu nggak ada. Begitu kita turun pesawat itu sudah petugasnya mengarahkan semuanya. Sing petugas imigrasi itu sekarang nom-nom cah wedok-wedok itu ya. Biar kan lanang-lanang, nggak nom wedok. Sekarang cah wedok-wedok itu cah nom-nom itu. Mungkin tamatan-tamatan SMA itu ya, dan cepet-cepet gitu ya. Jadi melayaninya itu cepet. Turun ini kita langsung imigrasi, nanti langsung arahkan di menunggu bis. Nah, saya bayangkan ya Allah, jauh sekali. 10 tahun yang lalu, 13 atau 15 tahun yang lalu haji dengan sekarang semuanya sudah luar biasa. Nah, mungkin nanti lebih Bapak Ibu pas berangkat haji nanti lebih bagus lagi gitu ya. Ya. Nah, maka panjenengan kalau diceritani sedulure keluargane sing wis tau haji tapi 10 tahun yang lalu itu wis ora update. Jadi ora usah dirungokke kuwi. Ya, sesuk nek nang Masjidil Haram ngene. Itu 10 tahun yang lalu. Ya sudah enggak update lagi gitu ya. Biyen nek raudhah desek-desukan mlayu pelayanan. Itu dulu, zaman sekarang enggak ada itu pakai nang raudhah itu susuan karena sudah pakai aplikasi ya. Orang yang masuk hanya yang punya izin itu ya.
Ya, jadi ini semuanya manajemennya perubahannya ini setiap tahun mesti berubah, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi panjenengan kalau informasi tentang haji, tentang tanah suci semua yang paling update itu ya dari travel itu ya. Nah, jadi jangan terima apa meneh bae mbiyen. No, gue nggawa beras. Adai ya, itu sampai ada jamaah saya itu ya. Karena dulu ibunya, bapak ibunya dulu yang sepuh, dulu haji zaman tahun Mbah Raina itu ya. Itu kan bawa beras, bawa ini ya. Nah anaknya ini berangkat haji plus toh, Bu. Ya, tapi ibunya itu pokoknya manut aku toh. Aku ki sing wis haji. Akhirnya apa? Dia itu tetap bawa beras, Bu, katanya. Nggo nglegake ibune gitu ya. Tapi ya Ustaz ini nek mboten kula anu malah ibu kula nesu kali kula nggih pun karepe ya. Jadi akhirnya dia nggawa beras. Terus berasnya mbok gawe wah enak nang ngene anu dikasihkan anu mutawif di sana. Karena memang pikiran dia haji tahun itu sih nggawa beras, nggawa ikan asin, nggawa macam-macam gitu ya. Nah, ya ini kan hajinya beda. Sudah begitu haji plus kok nggawa beras ya ora ono ya. Haji plus kok nggawa beras, nggawa gula, nggak ada ya. Nah ini sudah nggak model. Nah jadi segala informasi tentang pelaksanaan dan seterusnya itu ya sumber informasi yang update adalah dari biro ya, dari travel. Nah jadi panjenengan nggak usah dengerin orang yang pengalaman, apalagi sudah lewat kira-kira sudah 2 tahun ke atas ya. Jadi itu sudah nggak update lagi. Ya gitu nggih. Nah, saya saja beberapa bulan ya Pak Gus nggak ke sana, kok Masjidil Haram wis beda meneh pintune, jalane semuanya. Mekah itu juga kadang-kadang jalannya, wah ini kemarin belum ada, sekarang sudah ada. Jadi terus berkembang, terus update terus gitu ya. Oke, nah mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah. Monggo Bapak Ibu barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diperjelas, dipersilakan. Gitu. Baik, Bapak Ibu, monggo jika ada yang ingin bertanya mengenai lapangan ketika pelaksanaan ibadah haji. Ada yang bertanya? Yeah. Iya, matur nuwun. Langsung ke mawon. Ini proses saya sudah dimulai. Terus yang saya tanyakan apa yang perlu saya siapkan dengan masalah dokumen-dokumen. Kalau selama ini pengalaman saya itu kita mau ganti tambah kakak atau tambah apa, semarang mules gitu loh Pak. Nah, yang saya tanyakan apakah mulesnya itu sudah bernilai ibadah Pak? Matur nuwun, nyuwun ngapunten. Ya. Oke, langsung aja. Ya, terkait dengan dokumen ya, tentu kita mesti harus pakai paspor ya Pak ya. Jadi nggak bisa kita kalau mau haji atau umroh itu pakai KTP, nggak bisa ya, harus ada paspor. Nah, berarti untuk membuat paspor ya nanti mesti ada syarat-syaratnya, harus ada surat nikah ya toh, ada kakak dan seterusnya. Nah, bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah tidak perlu dibikin mulus ya. Kalau nggak harus mulus ngapain kita mulus-mulus ya. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan mungkin nama ya Pak ya, kadang-kadang nama itu nggak sesuai antara nama ijazah, nama ini ya. Saya kira ini masalah teknis itu nanti serahkan teman-teman kantor ini ya, teman timnya Ustaz Agus Muhammad ini, itu beres, itu gampang nanti ya. Dan paspornya belum sekarang ya Pak Gus ya, masih nanti mungkin kira-kira tahun keberangkatan gitu ya. Jadi kecuali kalau Bapak mungkin sebelum haji ini pengen umroh dulu, mamanya boleh untuk sekalian untuk melihat lapangan ya. Ada juga beberapa jamaah itu yang, wah Ustaz saya masih lama ya, kalau saya umroh bagaimana? Oh bagus, saya bilang bagus, supaya apa? Nanti punya bayangan di sana. Paling tidak, oh gila hotelnya sesuknya gini. Nanti pengalaman masuk Masjidil Haram, oh Ka'bah sini.
Nek bar tawaf ini kemudian sa'i jalannya arahnya ke sini. Nah, itu bagus sehingga nanti begitu pas haji itu sudah punya bayangan. Nah, ini urut-urutannya besok ini. Nah, saya sarankan kalau Bapak Ibu umpamanya ada kesempatannya, ada dananya sebelum berangkat haji, umroh dulu boleh, nggak ada larangan. Nggak ada larangan orang sebelum berangkat haji, kemudian dia umroh dulu boleh. Ya. Nah, tapi ya tentu menyesuaikan waktunya, menyesuaikan mungkin kondisinya ya. Ya. Tapi yang pertama Pak, kalau terkait dokumen, insya Allah tidak ada masalah. Nanti kan dokumen itu apa ya? Dokumen itu paspor, ya toh. KTP masih dipakai Pak. Kalau di luar negeri KTP serah kanggo nggih. Ya, tapi ya tetap aja digawa nggih KTP ini nanti kalau pas di nah orang Indonesia Pak. Serahkan saja Pak, serahkan kepada ininya. Pokoknya saya itu kalau urusan paspor, aku mau pakai paspor itu aku kare teko, kare foto, aku nggak mau tahu. Nah gitu. Serahkan. Wis niku bocah-bocah wis do pinter niku nggih. Jenengan tinggal bilang aja ke Fresnel, Mas tolong saya dibantu. Nah gitu. Pun jenengan paring ke apa syaratnya apa dah nanti jenengan ditelepon, Pak kapan saged tindak ten imigrasi foto jepret foto pun paspornya sesuk dadi mboten usah mules. Insya Allah dijamin tanpa mules-mules gitu. Niku dari napa-napa Pak, mungkin dokumennya mboten non paspor, nanti kan ada kesehatan. Ya, ada tes kesehatan. Nah, non sewu nanti wah kok dadak dites bareng. Oh. Lagi marahin mules, mulesnya oleh ganjaran. Ya nanti ada tes kesehatan. Karena ketentuannya Menteri Kesehatan, seluruh jamaah haji harus dinyatakan istita'ah, mampu secara kesehatan. Dan yang menilai adalah orang kesehatan. Ya, bukan travel. Nah, travel hanya membantu saja. Ya, nah nanti biasanya dicek-cek Pak. Ya. Termasuk orang yang cuci darah, nah itu sudah tidak istita'ah. Ya, kalau dia umpamanya ternyata dia cuci darah atau ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak memungkinkan menurut Kementerian Kesehatan Haji Arab Saudi. Nah, ini kan pemerintah tahun ini bikin syarat istita'ah rada aneh ya. Nah, istita'ahnya sing wis dinyatakan istita'ah baru bisa pelunasan. Ini kalau haji reguler. Ya, mudah-mudahan ini nggak berlaku di plus. Biasanya sih nggak berlaku. Ya, saya itu biasanya istita'ah dokter gitu ya. Ini datanya pada karutan wingi nggih. Nggih, sehat tuh sehat. Ya udah. Pokoknya karo dokternya langsung diisi ngono wae nggih. Mergo dokternya jamaah tadi ya wis apal nggih. Nah, jadi biasanya kita nanti ada kesehatan Pak, dicek-cek mawon tensinya piro gitu, gulanya piro. Sebenarnya hanya untuk memastikan jangan sampai ketika nanti jamaah ini berangkat, kondisinya di sana itu buruk. Kalau di sini sudah ketahuan, maka diperbaiki dulu kondisinya. Kalau ada yang sakit diobati di sini dulu. Nah, maka panjenengan masih jauh waktu ya. Kalau umpamanya ada keluhan-keluhan penyakit, nah, sebaiknya mulai dari sekarang sudah diterapi, sudah mulai diobati supaya nanti pas berangkat itu kondisinya baik sehat. Nah, kan begitu nggih. Dan mboten usah dikemules gitu. Kalau nanti kita jadi pikiran terus, aku nek pas anu dilala ora istita'ah piye ya? Ora kok dipikir gitu ya. Kan kita sudah Allah nanti yang istita'ah. Nah, yang lucu Pak, dilalah itu Gusti Allah itu nek wis pancen membuat hambanya itu istita'ah. Ada yang ora iso mlaku itu loh, tapi oleh dokter dinyatakan istita'ah. Didorong. Jadi kalau naik turun bis itu digotong. Saya bilang, ini kok istita'ah? Lah itu satu anehnya. Kenapa dia dinyatakan istita'ah wong ora iso mlaku? Ya, tapi itulah hasil tesnya dia itu baik semuanya. Nek ora iso mlaku. Saya bilang ya wes nanti saat rombongan gentenan munggah medun bis digotong. Kemarin saya baru praktek manasik di asrama haji Danaudan. Jamaah yang didorong, ya sudah sepuh, tapi istita'ah oleh dokter dinyatakan istita'ah. Nah itulah Gusti Allah itu kalau sudah memanggil hambanya, mbok
kondisinya kayak apapun pasti dia akan bisa sampai di sana. Jadi kita serahkan ke yang atas ya Pak ya. Jangan kita pikir sendiri, nanti pikir dewi ya jadi mulus tenang. Ya walaupun mulusnya oleh ganjaran. Ya itu. Jadi dokumen nanti ada paspor ya, kemudian dokumen kesehatan. Hanya itu aja. Jadi nggak ada yang lain, nanti urusannya tiket dan itu semuanya nanti akan diurus oleh travel. Ya kita tinggal mengikuti prosedurnya aja. Oke, makasih Bapak. Ada lagi Ibu, monggo. Aman yang mana dulu monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya, izin bertanya Pak. Tadi terkait tentang uang DP ya, atau dana pelunasan. Ini kan kurang lebih sudah masuk ini ya, nisab ya. Itu kira-kira wajib dizakati nggak Pak? Mengingat kan ini tahunnya lebih dari 1 tahun nih. Ya. Itu apakah tiap tahun wajib dizakati? Terus yang kedua, ketika nanti nabung tadi kan dolar memang terus meningkat naik. Itu sebaiknya nabungnya itu cash atau di rekening Pak? Terima kasih. Ya. Langsung atau belakang sekalian? Oke. Terima kasih. Ini saya mau nanya lebih ke kesiapan hati ya Pak Ustadz. Ya. Jadi ceritanya gini. Qadarullah itu ibu saya sudah mendaftar reguler. Ya. Tapi masih walaupun udah masuk lansia belum dipanggil. Ya. Saya mau usahakan untuk di plus juga beliau menolak. Nggak mau memberatkan istilahnya. Nah itu sampai sekarang aja walaupun belum berangkat, saya tuh nggak siap hati saya kalau saya bisa berangkat dan beliau belum. Apalagi kalau alhamdulillah bisa berangkat sama-sama, saya di plus, orang tua di reguler. Nah itu mohon bantuannya untuk menguatkan niat itu gimana? Walaupun sambil menunggu beliau, memang kami umroh kan, tapi tetap hati itu rasanya nggak kuat. Baik. Pertama tadi tentang pelunasan ya. Apakah ini kan sudah sampai nisab ya? Kalau itu kita simpan, artinya masih menjadi harta kita, maka kita itu menjadi tabungan kita ya, seperti harta tabungan kita yang kalau sudah nisab ya kita harus keluarkan zakatnya. Enggak, yang DP kan sudah kita bayar, itu bukan. Yang sudah kita bayar itu tidak kita zakati. Yang kita zakati adalah yang masih di di rekening kita. Ya, kalau umpamanya sudah ada ya, ini untuk jaganya pelunasan kan gitu ya. Ya itu kan. Ya kalau sudah semuanya didaftarkan haji untuk pelunasan, maka itu sudah tidak kita zakati. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke non haji. Ya, gitu sudah masuk ke artinya sudah tidak menjadi milik kita, milik utam. Ya, dan sudah kita tasarrufkan untuk biaya haji. Ya, tapi kalau belum, yang masih kita pegang, masih kita simpan di rekening kita, kalau sudah sampai nisab yaitu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, apakah kita simpennya dalam bentuk cash ataukah dalam bentuk rekening? Kalau kita cukup aman, ya artinya kalau kita simpen cash itu kita aman, ya nyimpen cash lebih enak. Ya nggak masalah. Tapi kalau kita nggak aman, mungkin kita nanti pergi atau kemana gitu ya, di rumah juga khawatir begitu, ya lebih aman kita simpan dalam rekening asing atau rekening falas ya, mata uang asing, dolar ya gitu ya. Nah itu kan bisa kan kita buka rekening falas ya, rekening dolar. Nah sehingga ketika kita menyimpan dalam bentuk falas, mata uang asing, dolar, itu kita tidak kena fluktuatif harga kurs ya. Kan kursnya dolar sekarang berapa? 15.000 lebih ya? Berapa?
Ya, 15.000 lebih. Nah, saya dulu masih ingat ketika menangi kurs dolar itu 10.000 ya. Ya, nah jadi sudah sekian kali sekian ini kan jadi jatuhnya banyak. Ya, monggo mana yang lebih enak, mana lebih gampang ya, mau menyimpan dalam bentuk dolar, dan itu juga ada bagi hasilnya ya kalau di bank syariah kayak di BSI gitu ya, kalau buka rekening falas itu juga ada anunya. Itu monggo diserahkan mana yang nyaman. Kalau dengan cash kita nggak ada masalah, nggak ada khawatir, aman di rumah, punya safety box umpamanya gitu ya. Nah, itu akan nggak masalah gitu. Tapi kalau kita dengan falas, dengan buka rekening dolar, nah itu tentu lebih aman juga. Tadi ya Bu ya, kenapa ibunya nggak mau diajak ke plus? Oh, nggak mau memberatkan? Oh ya, pengen. Oh, kalau diumrohkan mau ya. Ya, ya memang kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan ya, tidak bisa memaksakan. Ya memang secara perasaan ya memang juga berat ya. Kalau orang tua kita sama bapak enggak? Atau sendiri? Bapak ibu? Oh ya, ya. Saya pun juga pernah begitu, bapak ibu saya di haji reguler, saya di haji plus ya. Bagi ya memang berat jane ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita insya Allah sama-sama ibadah ya. Jadi kalau memang orang tua kita tidak mau memberatkan putranya ya bismillah ya, insya Allah orang tua kita ketika nanti berangkat juga insya Allah semuanya dalam keadaan baik-baik saja begitu ya. Kalau kemudian kita di plus, Allah berikan kemudahan untuk di sini supaya juga kita tidak terlalu lama nunggunya ya. Karena Bapak Ibu kalau kita ini mau pakai yang sing murah-murah wae gitu ya, reguler gitu ya. Tapi tunggunya itu loh. Umur kita ini kira-kira nyandak apa ora kan gitu ya. Kalau sekarang umur 60 tahun daftar, 30 tahun lagi berangkat, berarti umur 90 tahun mangkat haji itu kira-kira bisa kuat melaku apa ora 90 tahun itu ya. Nah itu kan masalahnya di situ. Nah, maka haji plus menjadi solusi karena nunggunya tidak terlalu panjang. Sementara kalau haji biasa nunggunya di atas 30 tahun Bapak Ibu. DIY ini rata-rata 34-35 tahun. Nih, daftar tunggunya. Ya. Nah, kira-kira yo iso ketekanan apa ora gitu ya, dapat karena memang antreannya begitu. Nah, kalau di plus rata-rata hanya 6 tahun ya. Hanya 6 tahun atau mungkin maksimal 7 tahun. Nah, apalagi kalau kuota itu ditambah setiap tahun, boleh jadi nanti bisa lebih cepat lagi begitu. Nah, maka nggak usah terlalu dibawa dalam perasaan ya, insya Allah walaupun beda ya, tetapi itu bukan kemauan kita sudah berusaha, tetapi orang tua yang memang bersikeras untuk tidak mau memberatkan anaknya, ingin sendiri ya, alhamdulillah kita berdoa insya Allah semua baik, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan nanti pas dilelah kok bareng bapak ibunya haji reguler jenengan ini ya gimana lagi, nggak masalah gitu ya, walaupun rasanya yang ngati jadi ya rada gimana gitu ya, tapi insya Allah itu semua dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, kita saling mendoakan ya. Kalau orang tua sudah ridho ya, kita berangkat, kita izin, kita minta restu, orang tua ridho, mendoakan, insya Allah doa keridhaan orang tua kita jadi bekal, jadi sangu kita, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Jadi, Nathan? Ya. Mungkin sudah puas Ibu dengan pertanyaannya dan jawabannya. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Jadi, cakap?
Ya, alhamdulillah. Terakhir sebagai closing statement, Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi ya, saya mengulang lagi, mari kita bersyukur. Ya, kita bersyukur, dan syukur kita kepada Allah itu kita wujudkan dengan mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk menjadi tamu Allah. Pantasnya piye nek awake iki arep dadi tamune Gusti Allah. Arep dadi tamune presiden ini kan kita harus golek klambi sing paling apik nggih, Bu nggih. Ya wis macam-macam nika nggih. Nah, kita memantaskan diri untuk menjadi tamunya Allah. Memantaskan diri untuk menjadi tamunya Rasulullah. Kira-kira nek dadi tamune Gusti Allah ki ya salate ya aja sampai lali gitu kan. Ya, salate aja telat terus kan gitu ya. Nah, arep dadi tamune Gusti Allah gitu ya sudah ya hal-hal yang kira-kira tidak pantas ya kita sudah mulai kita sesuaikan, kita tinggalkan, menambah amal-amal nggih, sudah mulai melatih kita untuk menambah amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ini juga anggap saja waktu tunggu ini juga kesempatan kita untuk diberikan, berarti saya dikasih waktu untuk memantaskan diri sebelum menjadi tamunya Allah. Nah, mudah-mudahan waktu yang masih diberikan ini menjadi kesempatan kita untuk begitu nanti kita berangkat, kita sudah siap. Ya, siap baik secara mental, ya, secara ilmu, pemahaman gitu ya, dan persiapan-persiapan yang lainnya. Makatan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita, Allah berikan kemudahan segala urusan kita, rezeki kita, dan pada akhirnya nanti kita diberikan kesempatan untuk datang ke tanah sucinya untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.